Selamat malam Pak Muin. Ya, selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Oke Bapak, jadi saya mau jelaskan sebelumnya di dalam ruangan Google Meet ini Bapak berada di tempat yang aman untuk berbagi perasaan Bapak. Jadi tidak usah khawatir ya Pak kalau misalnya ada yang ingin disampaikan oleh Bapak akan tersebar. Kemudian dan saya di sini juga akan siap untuk mendengarkan tanpa menghakimi Bapak. Oke, sudah mengerti ya Pak? Saya lihat mukanya Pak Muin agak masam ya. Kira-kira apa yang Anda pikirkan Pak? Iya baik. Saya sebenarnya lagi galau dan lagi memikirkan banyak hal tentang bagaimana siswa saya dalam kelas saya Bu. Sebenarnya saya mau mengeluarkan unek-unek saya karena permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Jadi sebenarnya saya memiliki seorang peserta didik itu yang yang tidak terlalu berminat dalam proses pembelajaran. Artinya dia acuh tak acuh terhadap materi yang saya ajarkan, sehingga mungkin kebutuhan belajarnya itu menurut saya tidak terpenuhi begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya unek-unek yang harus saya keluarkan tentang siswa saya. Ya. Iya Pak, terima kasih atas apa yang Bapak sudah sampaikan. Jadi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak rasakan, kira-kira apa yang akan menjadi tujuan yang ingin Bapak capai, yang menjadi tujuan utama Bapak dalam hal ini? Baik, tujuan saya dalam hal ini adalah saya ingin bagaimana saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas saya ketika saya mengajar, karena saya menganggap bahwa ketika saya mengajar itu peserta didik saya kurang berminat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka tentu akan menghambat hasil belajar mereka secara maksimal. Jadi makanya tujuan saya untuk melakukan hal seperti ini, coaching, bagaimana saya bisa mendapatkan solusi terbaik agar kiranya saya bisa membimbing siswa saya dan tidak ada lagi siswa saya yang tidak berminat, mereka bisa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, dan setidaknya ya saya sebagai seorang guru bisa juga mengerti dan memahami bahwa ternyata dalam proses pembelajaran itu ada metode-metode yang bisa dilakukan. Nah, inilah tujuan saya, makanya saya bisa berkonsultasi dengan Ibu. Terima kasih. Ya, tujuannya sangat baik Pak. Dari beberapa tujuan yang Bapak sampaikan, bagaimana caranya agar peserta didik itu bisa lebih antusias dalam menerima pembelajaran saat Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi perkiraan berapa persen Bapak ingin tingkatkan dalam proses pembelajaran itu sehingga peserta didik itu bisa lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran, Pak. Ya, baik Ibu. Setelah saya melihat, saya menganalisis masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya setiap hari di kelas selama semester 1 ini berjalan, tentu ada
capaian-capaian yang ingin saya gapai ketika keinginan itu terwujud. Artinya pada saat saya memiliki metode dan strategi pembelajaran yang maksimal mungkin yang bisa mewadahi peserta didik saya agar saya bisa membangkitkan motivasi dan motivasi belajar mereka. Tentu yang saya inginkan, angka yang saya inginkan seperti pertanyaan Ibu adalah angka 80 sampai ya 85 lah. Itu, Bu. Iya, persen yang sangat bagus. Jadi Pak Muin berharap ada persentase dalam kegiatan tersebut itu naik 80 sampai 85%. Sehingga ayo kita masing-masing kita lebih identifikasi lagi lebih dalam mengenai tujuan yang Bapak ingin capai, tentunya tadi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan capaian 80 sampai 85%. Jadi kira-kira dari proses tersebut, kira-kira apa sih sebenarnya menjadi penyebab murid-murid itu merasa kurang antusias dalam proses pembelajarannya, Bapak? Iya, baik, Ibu. Kalau saya berpikir, saya menganalisis kembali, ada beberapa faktor penyebab sehingga peserta didik tersebut itu tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya dan tidak termotivasi untuk belajar. Faktor yang pertama yang saya analisis itu adalah faktor lingkungan keluarga. Ya, jadi ada faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi peserta didik tersebut sehingga dia tidak berminat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ada faktor kurang ketertarikan dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Ya, jadi peserta didik itu tidak terlalu tertarik mungkin dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang yang tidak memang menyentuh hatinya pada saat dia mengikuti proses pembelajaran sehingga peserta didik itu tidak berminat dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya, kemudian faktor yang ketiga itu adalah mungkin lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnya yang mungkin itu juga yang membuat peserta didik itu ya tidak terlalu aktif dalam proses pembelajaran. Begitu, Bu. Jadi setelah saya menganalisis ya itu tadi hal-hal yang faktor penyebab sehingga peserta didik itu tidak berminat dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya, itu adalah poin yang bagus, Pak. Jadi ada beberapa faktor yang sudah Bapak sebutkan mengenai merasa peserta didik itu kurang yang belum Bapak sampaikan, yaitu mengenai mungkin faktor eksternalnya, yaitu dari faktor lingkungan, dari faktor dari cara penyampaian atau metode yang disampaikan oleh Bapak itu kurang menarik oleh peserta didik. Nah, dari beberapa faktor yang disampaikan, di mana Pak kelas metode pembelajaran yang Bapak gunakan? Ibu, tentu saya menyadari bahwa kemungkinan besar peserta didik saya itu mengalami minat belajarnya menurun, tidak antusias dalam proses pembelajaran itu karena metode pembelajaran yang saya gunakan itu monoton. Ya, artinya tidak bervariasi. Makanya pada saat saya menganalisis bahwa memang betul-betul harus diadakan sebuah perubahan untuk menarik kebutuhan belajar peserta didik, maka saya mengambil sebuah langkah untuk mengambil
strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu tujuannya adalah agar supaya saya bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ya. Dan menurut saya, langkah awal yang harus saya lakukan pada saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah tentu saya akan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui apa bakat dan minat peserta didik tersebut. Nah, setelah itu tentu saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Ya, jadi supaya saya bisa mengetahui kebutuhan si A, kebutuhan belajarnya si A contoh auditori, si B kinestetik, si C contoh visual. Nah, kemudian setelah itu tentu saya akan merancang sebuah tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tentu dibutuhkan sebuah identifikasi dan analisis dari berbagai kebutuhan belajar. Nah, kemudian saya akan merancang semua model strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya diantaranya itu adalah produk, konten, produk, dan proses. Nah, itu. Nah, insya Allah saya akan terapkan ini karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Jadi menurut saya solusinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Makanya insya Allah saya akan merancang pembelajaran ini sebaik mungkin agar supaya peserta didik saya yang tadinya tidak berminat belajar, acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran, insya Allah mudah-mudahan bisa aktif kembali. Ya, saya kira seperti itu, Ibu. Iya, rencananya sudah sangat bagus ya Pak. Tadi sudah diceritakan juga mengenai suasana di dalam saat proses pembelajaran. Ada beberapa rencana yang ingin Bapak. Selain itu, Bapak juga bisa melakukan hal apa lagi Pak? Kira-kira selain tadi melakukan asesmen diagnostik mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi Pak yang bisa Bapak lakukan selain yang disebutkan tadi? Iya, tentu saya juga berpikir bahwa selain saya melakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentu saya akan mencoba juga untuk melakukan pembelajaran understanding by design. Artinya understanding by design, insya Allah saya akan juga terapkan itu, yang dimana aspeknya itu adalah tujuan yang pertama adalah tentu menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, kemudian merancang sebuah kegiatan pembelajaran juga. Nah, ada banyak hal yang saya pikirkan bagaimana cara saya supaya anak peserta didik saya bisa tertarik kembali, termasuk saya insya Allah akan memberikan juga strategi terkait masalah mindfulnya anak-anak peserta didik supaya mereka bisa rileks, rileks juga dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi sebenarnya memang sudah saya pikirkan juga bagaimana saya bisa menarik perhatian peserta didik, dan ketika saya menggunakan berbagai metode strategi pembelajaran, insya Allah. Ya Bu, saya kira begitu Bu. Cukup. Oke, waktunya, Bu. Mari kita. Iya Pak. Oke, mari kita sepakati tanggung jawab kita Pak. Kira-kira kapan dimulai rencana yang sudah disusun tadi Pak? Insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan Bu, insya Allah. Oke, baiklah, kita akan bertemu minggu depan. Kita akan mengevaluasi kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan dari Bapak. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya.
kita harus mengingat bahwa untuk membangun kepercayaan diri peserta didik itu membutuhkan waktu. Jadi jangan berkecil hati ya Pak. Jika tidak melihat perubahan yang sesuai dengan apa yang Bapak inginkan tadi, yang sesuai signifikan dengan waktu yang singkat, teruslah berlatih dan berikan dukungan kepada murid-murid Anda ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Wah, baik. Ada. Iya. Ibu Rini, mungkin Ibu Rini sebelum kita berbincang-bincang terlalu dalam, jauh, mungkin Ibu Rini mau mengeluarkan sebuah unek-unek mungkin, atau ada sesuatu yang mau dibicarakan tentang mungkin pembelajarannya, proses pembelajarannya, tentang anak didiknya mungkin? Saya akan menceritakan beberapa yang menjadi unek-unek saya dulu ya Pak, karena saya melihat beberapa minggu ke belakang itu saya melihat murid-murid saya itu masih kurang berani untuk aktif diskusi di dalam kelas Pak. Jadi hal yang menjadi tujuan saya adalah saya ingin murid-murid saya itu lebih bisa berani untuk menyampaikan pendapatnya dengan lebih percaya diri dan bisa mengeluarkan ide-ide mereka di dalam kelas, Pak. Oh iya, baik. Iya, oke Ibu Rini. Jadi ada unek-uneknya Ibu Rini ya. Jadi Ibu Rini, terus Ibu Rini, bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid Ibu tidak aktif dalam proses pembelajaran Ibu? Atau tidak, ya, atau ya, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya pastinya sangat kecewa, Pak, karena dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di akhir-akhir belakangan ini, saya melihat beberapa murid-murid saya itu lebih tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya dan untuk menyampaikan ide-ide mereka di dalam kelas, Kak. Saat proses pembelajaran yang saya lakukan, peserta didik itu lebih cenderung diam ketika ketika saya memberikan pertanyaan pemantik ataupun di dalam diskusi kelompoknya. Jadi itulah yang membuat saya merasa lebih kecewa. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam peserta didik saya di proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, Pak. Padahal sebelum-sebelumnya saya mengalami proses pembelajaran di peserta didik itu tidak seperti itu sebelum di kelas-kelas yang lainnya. Tapi entah kenapa di dalam kelas ini peserta didik itu tidak mampu untuk percaya diri mengeluarkan pendapatnya, Pak. Oh begitu Bu Rini ya. Oh jadi peserta didik Ibu tidak mampu untuk mengeluarkan ide-idenya, padahal Ibu sudah mengeluarkan pertanyaan pemantik terhadap peserta didik Ibu ya. Oh iya. Terus apa tujuan menurut Ibu? Menurut Halo, Bu Rini, Pak. apa tujuan? Ya, halo Ibu Rini. Halo. Terus menurut Ibu Rini apa tujuan kita mengikuti bincang-bincang ini? Ada tadi yang tujuan saya tadi yang sebenarnya adalah ingin melihat peserta didik itu lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya dan mengeluarkan ide-ide mereka. Jadi kira-kira Ibu Rini, apa faktor penyebabnya sehingga murid Ibu itu tidak mengeluarkan
ide-idenya ketika Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut Ibu apa faktor penyebabnya sehingga murid Ibu seperti itu? Iya, ada beberapa faktornya karena yang saya lihat adalah masih ada peserta didik yang masih kurang percaya diri ketika mengeluarkan pendapatnya, ya mungkin mereka memiliki citra diri yang negatif atau merasa tidak cukup kompeten dalam memberikan pendapatnya. Kemudian takut akan kesalahan. Jadi ketakutan tersebut akan penilaian negatif dari teman-teman sekelasnya atau guru dapat menghambat siswa untuk berbicara. Kemudian kurang pengetahuan. Jadi jika siswa merasa cukup memahami materi, kan mereka mungkin enggan untuk berbicara. Jadi kemudian ada beberapa faktor juga yang merasa bahwa ketika dia mengeluarkan pendapat, takutnya nanti bakalan dicemooh sama teman kelasnya, ataukah ketika dia mengeluarkan pendapat takut ketika pendapatnya itu salah. Nah, kemudian apalagi ya Pak, biasanya itu ketika mereka ingin mengeluarkan pendapat, tetapi dia merasa bahwa tidak perlu untuk mengeluarkan pendapat. Dan ada juga yang merasa bahwa karena dirinya ini introvert, ya biasanya akan lebih cenderung diam saja dan tanpa untuk mengeluarkan apa sebenarnya yang mereka rasakan, yang ingin mereka keluarkan. Walaupun dia ingin mengeluarkan, tetapi karena dia introvert, jadi dia lebih memilih diam saja, Pak. Begitu Bu ya. Oh iya, luar biasa Bu ya. Oh iya iya. Kemudian Ibu Rini setelah mendengarkan Ibu Rini, kira-kira langkah apa yang Ibu bisa lakukan untuk agar supaya Ibu Rini bisa memberikan mungkin Ibu Rini bisa memberikan strategi atau metode-metode yang terbaik menurut Ibu Rini agar supaya peserta didik Ibu itu bisa mengantusias kembali dan dalam mengeluarkan ide-ide dalam pembelajaran Ibu. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Saya sebenarnya kemarin-kemarin itu sudah merencanakan, tapi belum diimplementasikan karena mungkin masih berpikir-pikir lebih panjang lagi untuk memulai. Jadi kemarin saya sempat merencanakan untuk membuat suasana kelas itu lebih santai karena biasanya mungkin dalam saya terlalu formal, jadi saya ingin membuat suasana itu lebih santai. Misalnya dalam memulai pembelajaran, saya ingin memulai dengan ice breaking atau aktivitas kelompok yang lebih menyenangkan. Kemudian saya memberikan pujian yang spesifik kepada peserta didik yang mampu untuk mengeluarkan pendapatnya. Misalnya, terima kasih Nak atas idemu yang sangat menarik. Kemudian saya juga akan melaksanakan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ataukah pertanyaan yang lebih kontekstual terhadap peserta didik. Jadi agar murid-murid tersebut itu lebih banyak berpikir berbagai pendapatnya. Kemudian bisa menerima semua jawaban tanpa menghakimi dan tanpa mengintimidasi setiap peserta didik agar murid-murid tersebut bisa lebih merasa aman dan merasa nyaman untuk mencoba untuk mengeluarkan pendapat. Dan juga saya bisa memulai diskusi dengan topik yang lebih menarik lagi sehingga murid-murid itu bisa lebih antusias, Pak. Iya, luar biasa Ibu Rini ya. Mudah-mudahan itu semua bisa tercapai Ibu Rini ya. Dan kemudian Ibu Rini kira-kira kapan rencananya solusi-solusi itu bisa mulai diterapkan? Ya, karena ini membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan, mungkin saya akan
melakukan itu minggu depan, Pak. Karena kalau untuk melakukannya besok itu akan menjadi waktu yang terburu-buru untuk saya persiapkan karena dalam melakukan metode-metode pembelajaran yang bisa meningkatkan kepercayaan diri peserta didik itu saya harus um, lebih siap dulu untuk memberikan metode-metode yang saya katakan tadi bisa dengan melakukan role playing untuk bisa lebih leluasa peserta didik untuk lebih percaya diri lagi dalam meningkatkan kemampuan dalam berpendapat. Nah, jadi itu tadi Pak. Jadi mungkin saya akan melakukannya minggu depan. Ya, oh iya, bagus sekali Ibu Rini ya, luar biasa Ibu Rini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Rini sampaikan, Ibu Rini bisa laksanakan kepada peserta didiknya dan teruslah menjadi guru yang baik, pendidik yang baik terhadap peserta didiknya Bu Rini ya. Semoga tidak ada lagi peserta didik yang tidak mengeluarkan ide-idenya ketika diberikan pertanyaan pemantik oleh Ibu Rini ketika proses belajar mengajar ya. Dan mudah-mudahan juga setelah menerapkan minggu depan strateginya, Ibu Rini juga bisa bisa menjadi pendidik yang bisa memotivasi semua teman-teman yang ada di lingkungan sekolahnya Ibu Rini dan menjadi panutan terhadap semua guru untuk mencarikan sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajarannya Ibu ya. Ya mungkin Iya, Pak. seperti itu Bu Rini ya. Terima kasih banyak Bu Rini atas jawaban yang Ibu Rini berikan kepada saya. Ya. Iya, Sekian Bu terima Rini. kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak, atas Ya. waktunya kembali sudah membantu saya dalam proses diskusi kali ini. Saya lebih bisa merencanakan apa yang sudah saya susun ke depannya dan insya Allah semoga hal ini bisa berhasil dan bisa menjadi ataukah bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bu Rini. Baik, terima kasih banyak. Ya. Iya, Pak. Semoga ya. Baik, terima kasih.